Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Garis Peristiwa TV di podcast Garis Peristiwa. Dalam season kali ini kita akan membahas tentang ini masih simpang siur, apakah ini sebuah isu yang berkembang atau memang sebuah informasi yang belum nyampe kepada masyarakat terkait Megatrust. Ini peristiwa yang langka, terjadinya pun menurut beberapa artikel yang pernah saya baca bahwasannya terjadi 100 tahun sekali. Nah, memang ini sudah menjadi isu atau informasi di beberapa media, baik itu di media sosial ataupun di media informasi elektronik. Kita akan bahas bersama dengan Bapak Dr. Farhan Aulawi. Beliau setidaknya bisa memberikan informasi dan edukasi terkait Megatrust. Apa-apa saja yang akan kita kupas, langsung saja kita bertatap muka dengan beliau yang hadir di Garis Peristiwa podcast ini. Selamat datang, Pak. Ya, Pak selamat datang. Terima kasih. Tidak ada kata lelah untuk beliau ini. Beliau selalu memberikan informasi dan edukasi terkait apapun yang sedang menjadi sebuah isu ataupun memang informasi yang harus disampaikan. Pak Dokter, ini terkait Megatrust nih, ini banyak masyarakat yang memang belum mengetahui apa itu si Megatrust gitu kan. Ketika memang terjadi mereka kebingungan, sementara informasi dari pemerintah ini nggak nyampe, khususnya di Indramayu ini. Gimana nih Pak menurut Pak Dokter? Baik, terima kasih. Selamat siang juga kepada seluruh pemirsa media Garis Peristiwa. Pada kesempatan ini begini, Megatrust bahasa gampangnya gempa besar lah gitu ya. Gitu. Nanti kalau dibilang Megatrust mungkin sebagian masyarakat juga nggak paham. Betul. Intinya diprediksi akan terjadi gempa besar. Siapa yang mengatakan itu, sumber informasi memang harus dipastikan valid ya, supaya bisa dipercaya. Betul. Sumber informasinya ini dari BMKG yang notabene sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab terkait dengan pemantauan atau monitoring bencana-bencana, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan terjadinya gempa bumi. Ini itu sebuah prediksi atau memang akan terjadi, Pak? Gini, jadi sumber pertama memang dari BMKG. Dari mana kita dapat dari BMKG itu? Tentunya yang paling gampang, akses saja websitenya BMKG. Yang keduanya bisa juga dari pemberitaan-pemberitaan berbagai media yang memang sumber asal informasinya dari BMKG. Karena tidak ada orang atau lembaga yang lebih berkompeten untuk menyampaikan itu selain BMKG. Kenapa? Di samping pertama memang tupoksinya, yang kedua BMKG itu punya kapasitas. Kapasitas itu dua. Kapasitas SDM-nya yang punya pengetahuan keterampilan di bidang itu, yang keduanya peralatan dan teknologinya. Yang mumpuni. Nah, jadi orang lain mungkin baca dari buku dan sebagainya, pengetahuan ada, tapi nggak punya peralatan. Betul. Nah, BMKG itu di samping tupoksi, SDM-nya tersedia, peralatan dan teknologinya ada. Jadi ketika ada informasi semacam itu, ya mau tidak mau kita dalam posisi harus mempercayainya, karena memiliki 3 hal yang mendasari kenapa. Begini, tinggal persoalannya ketika kita bicara Megatrust, ada beberapa dilema. Yang pertama memandang, apakah Megatrust ini menjadi isu yang terkesan menimbulkan keresahan. Karena semakin gencar disampaikan, itu bisa menimbulkan keresahan, kepanikan, dan sebagainya. Tapi dari sisi yang lain, BMKG menyampaikan itu bagian dari tanggung jawab tupoksi yang ada di pundaknya ketika memonitor dalam rangka melakukan mitigasi, artinya meminimalisir kemungkinan jumlah korban itu, maka memang harus dilakukan. Kalau tidak dipublikasi, tidak disampaikan, ketika tiba-tiba terjadi, resikonya bisa lebih besar. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh BMKG dalam rangka memberikan informasi yang benar, harus didukung.
Ya, tentunya beliau-beliau juga bukan sesuatu menyampaikan isu, tetapi berdasarkan fakta-fakta, hasil catatan-catatan seismik dan lain sebagainya, Dan gitu sudah ya, melalui yang proses memang bisa penelitian ya. dipertanggungjawabkan. Satu begitu. Nah, BMKG sampai detik ini belum menyampaikan atau belum bisa menyampaikan kapan waktunya, jam berapanya, memang kapan. Karena ini berkaitan dengan alam ya, kaitan alam, memahami juga ya, BMKG juga memang masih mengalami kesulitan menentukan kapannya. Karena baikkan dengan bagian dari pergerakan bumi ya memang mungkin agak sulit, belum ada teknologi yang bisa memprediksi itu. Nah, yang ketiganya persoalannya, karena waktunya belum bisa dipastikan, ini kapan? Seminggu lagi, sebulan lagi, atau berapa lama lagi? Atau bahkan mungkin bisa terjadi besok, bahkan 1 jam yang akan datang. Karena tidak terjadi, tidak tahu gitu ya. Karena tidak tahu, jadi kejadiannya nggak bisa diprediksi. Persoalan kemudian, BMKG sebagai institusi yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang tersebut, sudah mempublikasikan kemungkinan terjadinya megatrust atau gempa besar itu. Selanjutnya ini, BMKG udah menyampaikan dan dimuat ke beberapa media. Kira-kira berapa persen masyarakat yang baca media? Ya, itu problem juga. Yang baca media pun, karena tidak tahu waktunya juga, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah membaca dan mendengar kemungkinan terjadinya megatrust, apa yang harus dilakukan? Dan selanjutnya sebenarnya siapa yang harus mempublikasikan? Karena begini, BMKG secara institusi kan tidak memiliki struktur sampai level desa dan sebagainya. Enggak, dia paling nggak tahu sampai provinsi atau kabupaten kota juga mungkin nggak semuanya punya kantor cabangnya gitu. Artinya harus ada elaborasi kolektif dari informasi BMKG ini didiseminasi atau disebarkan oleh lembaga yang memiliki struktur. Dalam hal ini pemerintahan, ya, dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai desa. Desa nanti teruskan ke lingkungan terkecil sampai RT, lingkungan RT. Nah, artinya apa? Saya sendiri sampai saat ini belum mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Pemda dengan segala instrumennya sampai ke level desa. Terutama kalau kita membaca prediksi dari BMKG, Pulau Sumatera bagian barat, Mentawai, Siberut, terus ke bawah sampai Pulau Jawa bagian selatan. Itu yang akan berpotensi. Berpotensi paling besar itu. Bahkan diprediksi, artinya kalau saya lihat kota Bandung saja diprediksi 8,7. Yang notabene posisi dari titik gempanya cukup jauh. Karena Bandung kan pegunungan di tengah-tengah nih. Sementara pusat gempanya di pesisir. Kalau Bandung 8,7 artinya yang di pesisir lebih dari 9. Angka 9 ini angka yang cukup besar. Kita tidak bisa membayangkan ketika peristiwa itu terjadi akan berapa banyak korban jiwa ataupun luka-luka yang terjadi, korban fisik berapa banyak anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan pertolongan pertama dan seterusnya, termasuk fasilitas kesehatan. Artinya begini, kalau bangunan hancur, berarti kemungkinan rumah sakit atau puskesmas yang ada di pesisir juga kemungkinan kan rusak juga. Artinya mungkin ada puskesmas darurat berupa tenda atau apa dan sebagainya. Nah, saya belum tahu sejauh mana persiapan yang dilakukan pemerintah, include anggaran yang dialokasikan untuk mengantisipasi dampak dari megatrust ini. Karena pasti kalau melihat anggarannya ya kemungkinan sangat besar sekali dengan jumlah korban meninggal atau mungkin luka yang cukup besar dan sebagainya. Nah, ini yang belum tahu. Dan ya setahu saya sih pemerintah juga belum banyak melakukan. Hanya saya memang pernah membaca satu edaran dari kelurahan saya yang memprediksi agar warga meningkatkan kewaspadaan. Hanya itu saja. Persoalan meningkatkan kewaspadaan itu terlalu normatif. Betul. Terus waspada itu apa? Langkah konkretnya apa? Betul. Yang harus waspada itu? Maksudnya harus ngungsi atau apa? Atau adakah edukasi yang jadi
terkesan tidak mau disalahkan, kita sudah membuat edaran, hanya menyampaikan kontennya adalah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadi megatrust. Terlalu normatif dan kalimat itu kalimat bias. Serius nggak sih pemerintah gitu untuk menghadapi? Di level masyarakat, sebetulnya harus ada himbauan konkret yang bersifat teknis. Misalnya contoh begini, ya. Ketika kita sedang berada di rumah, terus terjadi goncangan yang agak besar, semua kan akan lari. Di rumah, setiap orang itu punya aset yang dianggap penting, termasuk dokumen-dokumen. Entah itu ijazah anak-anak, ya, ataupun kita orang tuanya, SD, SMP, SMA, ijazah sarjana, dan sebagainya, mungkin ada sertifikat rumah, dan sebagainya. Ini contoh konkret. Itu tidak muncul kalimat, dokumen-dokumen yang dianggap penting, atau aset penting dikumpulkan dalam satu tas misalnya. Jadi ketika gempa terjadi itu udah tinggal ngambil, diamankan, gitu. Karena begitu itu terjadi, orang pada mengungsi dan lain sebagainya. Terus misalnya itu rusak, tidak mungkin ketika udah hancur baru ngorek-ngorek puing-puing untuk mencari dokumen. Itu yang saya maksud, tidak sekedar kalimat bias, tingkatkan kewaspadaan. Ya, susah bagaimana setiap hari juga waspada dengan adanya Siskambli. Jadi persoalannya itu yang saya maksud, di level masyarakat itu konkret dan teknis. Bagaimana mengamankan dokumen itu, ya. Nah ini nggak ada itu sosialisasi yang sampai ke masyarakat. Apalagi karakter masyarakat di Indonesia agak unik, ya. Agak uniknya apa? Kita itu nggak tahu terlalu berani atau masih bodoh. Jadi berani dan bodoh itu tipis sekali. Ya. Maksudnya gini, ini BMKG yang jelas yang saya baca di media udah berulang kali dalam rangka melaksanakan kewajibannya dia melakukan diseminasi informasi lewat media. Ya. Persoalan kembali tadi yang baca media juga nggak tahu berapa persen. Yang keduanya di level konkret masyarakat tidak tahu. Kalau itu terjadi kalau itu terjadi di samping masalah misalnya konkret masalah dokumen-dokumen. Orang di level RT saja misalnya, nanti lari ke tempat yang aman. Ada titik kumpul yang ditentukan. Titik kumpul, evakuasi di mana? Itu di mana? Tidak secara detail. Konkretnya itu di mana? Gitu. Yang harus diterjemahkan oleh level RT dan RW. Dengan kalimat waspada itu. Karena tidak setiap RT punya lapang. Gitu. Apalagi di perkotaan yang padat gitu ya. Pasum itu tidak semuanya ada. Terus ketika lari ke sana, pasti waktunya, apalagi kalau mohon maaf gempanya sore atau malam. Terus pada lari, anggaplah ada lapang, kumpul di lapang, kan harus nginep tuh. Tenda belum tersedia. Ketika gempa terjadi itu baru bicara masalah tenda. Sementara jumlah korban mungkin banyak ya gempa yang terjadi begitu. Artinya berapa persen atau berapa banyak tenda yang udah disiapkan. Ketika gempa apalagi itu terjadinya malam hari, itu paling tidak sampai besok itu mungkin belum ada tenda. Jadi masyarakat bisa tidur di tempat terbuka ya dan sebagainya. Apalagi termasuk apa? Kebutuhan kesehatan. Kalau ada yang luka, patah tulang atau apapun lah, nggak tahu. Yang sehatnya aja butuh makan, apalagi yang terluka butuh yang terluka, obat-obatan. Apakah cukup? Termasuk tadi apalagi kalau rumah sakit atau puskesmas yang ada di pesisirnya ikut rusak lagi. Dan apa? Petugasnya juga, dia kan punya keluarga masing-masing juga. Pasti ingin menyelamatkan juga di mana semua dalam kondisi panik dan sebagainya. Nah, artinya ini kemungkinan saya gini, semuanya kalau berharap sih skenario terbaik tidak terjadi gempa itu. Tetapi bagaimana kalau itu benar-benar terjadi, prediksi yang disampaikan oleh BMKG. Kalau benar-benar terjadi, jangan sampai ya ketika terjadi, nggak ada peringatan sama sekali dan lain sebagainya. Maka BMKG gugur kewajibannya karena sudah mengingatkan. Kalau tidak terjadi ya sudah. Ada batasan informasi tidak, Pak? Informasi waktu nih yang dari BMKG. Misalkan prediksinya di tahun 2024 akhir tahun misalnya atau bulan ini. Kalau sejauh ini saya belum membaca karena BMKG selalu mengatakan belum bisa memastikan. Karena waktu memang agak sulit. Karena kalau dipastikan waktu muncul juga harus dipertimbangkan plus minusnya. Kalau misalnya
Megatrust kemungkinan terjadi misalnya bulan Juni 2025. Anteng, tenang, tenang masih lama, dan lain sebagainya. Tapi kalau dikatakan Megatrust tiba-tiba muncul 3 hari lagi, paniknya luar biasa. Kan ada progres informasi itu Pak, menuju kayak misalkan tingkatan waspada levelingnya tuh kayak gunung berapi. Nah, kalau BMKG kan dasarnya dari hasil catatan pergerakan. Jadi selama seismografnya misalnya belum mencatat apalah ukuran-ukuran yang signifikan, ya dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja. Tapi ketika ngobrol begini, tiba-tiba ada pergerakan yang menunjukkan, pasti akan mengumumkan saat itu. Jadi sepanjang seismograf belum mencatat sebuah tanda-tanda yang mencurigakan, BMKG pasti nggak akan mengumumkan juga, kecuali kalau ada data-data. Belum lama ini kan terjadi gempa tuh Pak di kemarin itu kan yang diinformasikan, masyarakat namanya kan terjadi di mana yaitu Bandung yang mengalami kerusakan. Nah, untuk membedakan ini gempa biasa dengan Megatrust ini kan masyarakat masih absurd juga. Ya gitu. Kalau yang kemarin kan itu masih dianggap kecil. Kalau nggak salah skala 5 itu pun di Laut Selatan, di Garut Selatan, di pantainya lah di laut. Jadi itu ada beberapa kerusakan, terutama di daerah Kertasari ya, di Kabupaten Bandung, yang sebetulnya jaraknya agak jauh. Nah ini kalau berdasarkan informasi yang beredar di media, jadi tiap daerah potensinya itu beda-beda. Tapi untuk kota Bandung saja, misalnya 8,7. 8,7 itu besar loh. Besar. Apalagi yang dekat pantai ada 9 dan seterusnya. Jadi artinya ini potensi terjadinya musibah besar yang notabene ya perlu persiapan dari pemerintah, include perangkat yang terkait ya, kesehatan dan sebagainya. Belum lagi misalnya terjadi gempa, pengamanan, orang pada lari ke tenda dan sebagainya. Persoalannya siapa yang mengamankan aset? Lah itu. Kalau punya yang apalah tadi surat berharga, uang atau apapun di rumah, orang dari satu sisi harus mengungsi, menjauhi rumah. Sementara orang juga akan peduli. Ada yang memanfaatkan situasi. Ada yang memanfaatkan. Ini kan bicara masalah bagaimana pengamanannya, tidak ada orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi, ngambil keuntungan dan sebagainya gitu. Belum lagi kalau gempa itu besar, kemungkinan kan potensi tiang-tiang listrik dan lain sebagainya juga rubuh. Pasti. Kalau rubuh, bagaimana menjamin tidak membahayakan warga dan seterusnya. Jadi ini perlu koordinasi yang sangat intens dengan semua instansi yang terkait dalam rangka mitigasi bencana. Nah, ketika kita bicara mitigasi bencana, kita harus selalu mengingatkan, ini satu bukan menakut-nakuti, ya, sesuatu yang tentunya kita berharap jangan sampai terjadi. Cuman persoalannya BMKG tidak akan mengatakan begitu kalau tidak didukung oleh pengetahuan atau bukti-bukti yang dimiliki dengan berbasis pada teknologi yang ada gitu. Nah ini menjadi penting. Hanya saya melihatnya itu begini. Ini yang beberapa kali disampaikan oleh BMKG. Sejauh mana informasi itu sampai ke publik, betul. Di pedesaan, di perkampungan dan lain sebagainya gitu ya. Yang di perkotaan aja belum tentu baca semua. Apalagi di pedesaan. Saya jadi ingat begini Pak. Dulu waktu masa Covid, ya, waktu itu saya berkunjung ke satu desa. Kita turun dari mobil itu semua pakai masker. Orang desa bingung. Bapak, kenapa Bapak Ibu semuanya pakai itu? Saya mengatakan begini, Bapak Ibu ini kan musim Covid. Untuk Covid itu apa? Itu orang di kota-kota kan di Bandung aja hampir tiap detik ambulan muter ngiung segala macam. Hewalah panik gitu. Di desa masih bertanya, kenapa pada pakai itu? Ini musim Covid Ibu. Covid itu apa? Bagaimana menjelaskan? Nah, itu baru, kalau di gempa ini kemungkinannya, kalau berpotensinya besar, kebayang nggak masyarakat yang tidak tahu menahu itu lalu terjadi sesuatu yang signifikan. Nah, apalagi di tempat-tempat wisata di pantai barat ini, Pulau Sumatera maupun bagian selatan Pulau Jawa, kan banyak spot wisata. Betul. Di sana juga banyak hotel-hotel dan sebagainya gitu. Bagaimana mitigasi terhadap para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang ada di sana? Berarti problem besarnya
pemerintah sudah sejauh mana gitu ya Betul. menginformasikan dan sudah mempersiapkan apa? Iya. Tingkat Jangan keseriusannya. sampai berdalih kan BMKG bagian dari pemerintah. Apa yang disini kalau BMKG sama dengan pemerintah. Nah, itu jangan sampai punya Betul, dalih betul. seperti itu. Nah, inilah kewajiban kita semua sahabat garis peristiwa. Kita punya kewajiban bukan hanya menunggu dari informasi dari pihak yang memang mempunyai wewenang menyampaikan informasi. Waspada itu perlu di lingkungan sekitar. Nah, ini problem juga. Tingkat keseriusan pemerintah mungkin dipertanyakan, informasi sudah nyampe, jangan saling menyalahkan seperti itu ya. Karena memang begini, kalau di pedesaan mungkin ya relatif banyak bangunan yang masih dari kayu atau bilik-bilik yang notabene memiliki ketahanan gempa lebih bagus daripada bangunan-bangunan di perkotaan. Di perkotaan itu struktur bangunan belum tentu kuat, yang keduanya padat dan rapat. Jadi kalau pada saat kita di gang-gang yang padat begitu, pada saat gempa kita keluar pun gitu, bangunan dari kiri kanan kalau misalnya ambruk, ya sama juga memiliki potensi. Belum lagi dengan paniknya seluruh masyarakat. Ini tentunya di level bawah RW dan RT karena kondisinya beda-beda, butuh arahan teknis. Warga jika terjadi itu apa yang harus dibawa, kumpul kemana, kemungkinan ada jatuhan dari barang, dari bangunan itu seperti apa. Apakah memang harus menunduk diem ke kolong meja, atau harus apa? Silakan kasih arahan, agar probabilitas kemungkinan terjadinya korban bisa paling tidak minim, ya bisa diperkecil gitu. Nah, termasuk pengamanannya. Kalau itu terjadi, siapa yang mengamankan rumah itu? Apalagi mohon maaf, ya ada satu kasus di wilayah Amerika bagian selatan, ketika terjadi bencana yang diserbu itu apa? Mal dan bank. Ya. Semua ngungsi, semua gini. Apalagi kalau kejadiannya malam, segala macam. Orang panik itu ini di bank banyak duit, gitu. Siapa yang jaganya? Gitu di mal-mal butuh makanan, gitu. Itu pernah terjadi Pak di sini di Indramayu kebetulan di Pertamina itu ada yang meledak kilang, ya. Satu desa itu kan pada keluar panik ya di Balongan. Malam itu saya juga hadir di situ meliput. Justru mereka mengabaikan asetnya, motor, uang, perhiasan pada hilang. Itu siapa yang bertanggung jawab kan nggak ada. Nah, jadi itu bagaimana itu namanya istilahnya pengamanan kontingensi ya dalam situasi emergensi darurat gitu. Itu siapa? Dan ingat ya, misalnya begini. Kita mengandalkan orang-orang tertentu gitu melakukan pengamanan. Orang mungkin bisa melaksanakan tugas itu dengan baik ketika ia pun yakin keluarganya aman. Ya. Kalau kondisinya hancur segala macam, maksudnya jangan sampai mana yang nggak ada petugas, mana yang nggak ada petugas. Petugas juga manusia yang punya keluarga. Pasti dia juga akan kaget. Yang dilakukan adalah pasti akan lari ke rumahnya, memastikan anak dan istrinya, keluarganya selamat. Nah, maksudnya ini kondisi yang seperti ini yang perlu dijelaskan atau semacam SOP-nya harus gimana sih? Dan paling sangat berperan menurut Pak Dokter ini siapa Pak terkait informasi ya kalau di level ya yang didukung dengan Forkompimdanya. Nanti teman-teman di kepolisian tugasnya seperti apa, teman-teman di TNI seperti apa, teman di instansi lain tadi misalnya dinas kesehatan dengan rumah sakit dan puskesmasnya apa dan seterusnya. Jadi koordinasi lintas sektoral, semua pengemban fungsi terkait melaksanakan tupoksi masing-masing gitu. Nah itu, tetapi tadi ada hal yang sangat penting adalah dukungan operasional itu 2 item. Menyangkut masalah ketersediaan anggaran dan sarana prasarana. Jangan sampai ketika itu terjadi, misalnya, aduh ini anggaran bencananya udah keserap, udah habis, nggak ada segala macam. Baru mengundang rapat, dari mana alokasi anggarannya? Nah, jangan sampai itu terjadi, ya rapat pada saat justru setelah. Ini yang diantisipasinya. Jadi, yang pertama menyangkut masalah anggaran, yang kedua sarana prasarana. Saya ingat waktu kemarin Donggala dan Sigli juga itu. Ketika peristiwa itu terjadi, ini
listrik mati, menara komunikasi juga mati, sehingga handphone pun nggak berfungsi. Jadi saudara-saudara kita yang berada di luar daerah yang aman, mereka juga panik. Betul, tidak bisa karena dihubungi, tidak bisa dihubungi. Terus meminta kebutuh kepastian, informasi, semua ingin masuk. Sementara di sana juga pasti ada penjagaan agar tadi tidak ada orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Sementara yang datang kan tidak tahu dan nggak cukup. Bukan Pak, saya mau nyari keluarga. Kan aparat juga nanti tidak tahu dia benar ingin mencari keluarganya atau ingin memanfaatkan. Situasi panik begitu nggak sederhana. Kita nggak bisa membuat satu buah skenario dalam kondisi normal begini kalau itu terjadi pada saat kondisi panik. Dan sekali lagi ya, siapapun orangnya dia punya keluarga. Kalau misalnya petugas yang mau PNS, mau siapapun gitu, bertugas di Indramayu gitu. Terus dia punya orang tua, punya adik, punya kakak, misalnya di Pelabuhan Ratu, di Pangandaran, atau di pesisir atau di Banten misalnya, terjadi gempa. Dari satu sisi di sini misalnya ada kerusakan kecil, ada juga luka. Dari satu sisi kewajibannya mengamankan di sini. Tapi di saat yang bersamaan ada keluarganya yang jadi korban tempat. Apa bisa concern? Manusiawi aja gitu. Setidaknya dapat informasi meyakinkan keluarganya. Iya, keluarganya kalau bisa dihubungi. Kalau perangkat komunikasi nggak jalan seperti Donggala dan Sigli waktu itu nggak ada handphone yang bisa dihubungi, nggak bisa jalan. Jadi itu juga di persoalan nggak sederhana. Nah, saya pernah ikut IT International Conference di New Delhi. New Delhi ini ada satu alat yang menarik gitu. Kalau di kita, saya tidak tahu saat ini karena waktu itu 4 tahun yang lalu ya. Kalau di kita misalnya ada gempa dalam jumlah yang banyak, kenapa kadangkala korban agak banyak? Karena kita konvensional, misalnya bawa dozer atau apa, untuk mengecek apakah di puing-puing ini ada korban atau tidak. Kan pasti satu-satu. Dibongkar tuh. Itu kan butuh waktu entah sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya, dituntaskan. Begitu memang nggak ada atau ada satu tertolong, udah nggak ada itu berikutnya pindah ke gedung kedua, ketiga. Secara teoritis sebetulnya gedung ini kalau memang nggak ada korban, nggak perlu dibongkar dulu kan. Nyari langsung ke tempat yang jelas ada korbannya. Persoalannya, ini kan manusia tidak tahu di gedung mana yang ada korban atau tidak. Maka ya dia harus satu-satu dicoba. Terus butuh waktu. Jadi boleh jadi ada orang misalnya nggak kerubuhan, bisa tertahan lah oleh sesuatu masih hidup. Karena sekian lama bertahan, tidak dapat makan kan? Misalnya, meninggal hanya karena makan, karena menunggu waktu. Nah, jadi di India 4 tahun yang lalu, ada alat untuk komunikasi gitu sederhana. Asumsinya alat komunikasi semuanya mati. Dia pakai menaranya itu menara mobile di mobil bak begitu, hanya sekitar 3 meteran, nggak tinggi gitu. Dipasang di sana, dengan 3 dipasang begini, ada alatnya. Jadi dia melakukan semacam scanning lingkungan ya, di mana reruntuhan yang ada korban. Oh, mendeteksi itu. Jadi bisa melihat gedung mana di reruntuhan yang ada korban. Jadi kalau di gedung yang tidak ada gitu ya. Nah, kita ya paling tidak 4 tahun yang lalu belum punya, cuma nggak tahu nih selama 4 tahun mungkin udah beli atau belum gitu ya. Nah ini juga menjadi penting. Terima kasih Pak Dr. Dede Farhanolawi atas informasi terkait isu megatrust ini sangat-sangat bermanfaat sekali sahabat Garis Peristiwa. Nah ini untuk pemerintah Kabupaten Indramayu juga kami memberikan masukan agar secepatnya ditindaklanjuti terkait apa yang sudah menjadi bahasan sehingga masyarakat Indramayu bisa lebih waspada dalam arti mempersiapkan. Harapan terbaiknya itu tidak terjadi. Semoga ini dari pemerintah Kabupaten Indramayu segera menyikapi dan memvalidasi komunikasi setidaknya Forkopimda untuk kemaslahatan sebelum dan sesudah ketika bencana itu terjadi. Sekali lagi terima kasih. Sahabat Peristiwa, berjumpa kembali di lain waktu dengan pembahasan dan topik yang pastinya lebih menarik. Ambil sisi positifnya, dijadikan bahan edukasi dan informasi untuk keluarga kita sehingga kita bisa menjaga lingkungan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri.